itu memang akan menggugat, hasil, pilkada ini menyengketakan ke Mahkamah Konstitusi. Emang seharusnya langsung ke MK ya, bukan ke Bawaslu dulu ya? Atau gimana? Kalau udah selesai udah ke MK, kalau udah selesai hasil langsung ke sengketa. Di wilayah yang penduduknya ada beberapa poin ya, untuk yang wilayah penduduknya 6 sampai 12 juta kalau nggak salah, Oke. itu minimal selisih itu 1% baru diterima. Boleh kok editorial. Ada Mas Torik dari Detik News di sini guys. Ini favorit netizen ini. Benar. Bisa. Iya, Iya, karena kadang-kadang di luar Nurul ya, pernyataan-pernyataan yang Enggak di luar Nurul. Follower gua nggak nambah. Mau disebutin harusnya Instagramnya. disebutin di sini sosial medianya. Takut. Bahaya kalau jurnalis diketahui Kalau Instagramnya. terkenal nggak boleh nakal. Nggak boleh nakal. Nggak boleh terkenal. Menarik sekali. Itu siapa tuh yang pertama kali mencetuskan? Itu Limbat sebelum dia diam. Oh, Sekarang dia jadi laki-laki tidak pernah bercerita. Iya, tidak pernah bercerita. Dia terlanjur terkenal. Iya. Oh, Limbat ya. Ini kita menarik banget. Gue ada mau satu dulu. Kenapa? Sebelum kita serius, gue waktu itu lihat ada potongan kuis. Kenapa? Kuis. Gue lupa nama kuisnya apa, tapi it must be long time ago. Jadi kayak Piramida kuis 100. tebak-tebakan gitu. Memilih 100 gitu-gitu. Kayak gitu. Ah. Limbat lawan Haji Bolot. Yang satu Masuk lelaki gak tuh? tidak Bisa bercerita. kalau negatif masuk jadinya Iya, dia. Yang satu lelaki tidak bercerita, yang satu Iya. lelaki tidak mendengar. Tidak mendengar. Gitu, ya. Jadi ketemunya di mana tuh? Nggak ketemu ya. Lama tuh durasi kayaknya ya. Durasi gamenya ya. Tapi ya udah, kita serius ya. Udah. Iya, ini Cuma segitu aja. tapi ini lebih banyak ceritanya sih mestinya. Ini judulnya luar biasa sih, sampai bikin most populer di Detikom. Apa judulnya? Upaya terakhir RK di Pilkada Jakarta. Waduh. Wow. Seolah-olah masih ada upaya, masih ada last minute, masih ada injury time untuk bisa mengubah keadaan. keadaan, mengubah game gitu. Emang iya Mas Sorik? Ya per kemarin setelah rekapitulasi pernyataan dari tim Ridwan Kamil Suswono itu memang akan menggugat hasil pilkada ini menyengketakan ke Mahkamah Konstitusi. Yang digugatannya itu menyebut penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu tidak profesional. Nah, poinnya itu, cuman detail gugatannya apa belum ketahui. Kan mereka per hari ini baru konsultasi ke Mahkamah Konstitusi. Emang seharusnya langsung ke MK ya, bukan ke Bawaslu dulu ya? Atau gimana? Kalau udah selesai udah ke MK, kalau udah selesai hasil langsung sengketa. ke MK. Cuma memang di UU Pilkada itu sebenarnya ada aturan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur di wilayah yang penduduknya ada beberapa poin ya. Untuk yang wilayah penduduknya 6 sampai 12 juta kalau nggak salah. Oke. Itu minimal selisih itu 1% baru diterima. Gugatan ini baru Iya, diterima. baru akan diterima oleh MK. Baru MK akan menyidangkan ini. Sementara kan selisih kita tahu ini Berapa? jauh. Berapa selisihnya Antara akhirnya? 50,07 dengan 39, sekian itu Oh, berapa itu. ya? Jauh. It's way more than 1%. Iya, Ya, apalagi kalau dibandingkan sama Dharma Pongrekun Nah, dan gitu. Kun Iya, Wardana. kita dia nggak Shall we? komen. Shall we consider? Jadi kalau itu gue juga tuh sempat gini loh, gue juga sorry nih. Ini intermezzo juga. Iya. Gue tuh sempat mikir, wah bisa digugat dong ini sama RK. Oh, cuma 50,07 di bawah 1%. Benar. Gue lupa ada faktor Dharma. Iya, karena kan itu juga cukup menentukan ya pada akhirnya game ini ya. Tapi Dharma Kun kan menang dalam konteks perjuangan independen di atas 10% kan? Di atas dari elektabilitas sebelumnya di. Iya. Ya, di survei Banyak dua yang kali bilang lipat ini Iya. luar biasa sebenarnya. Ini Bapak tetap menang di hati saya tuh banyak komentar. Walaupun gitu. beliau juga akhirnya ngeklaim harusnya saya yang menang. 52%. Iya benar. Luar biasa. Paham. Kita harus belajar banyak dia sama Pak Darmo. Ya. Bagaimana, Silakan Dok, belajar Dok. bagaimana memanifest Saya sebuah kemenangan gitu. Pelajari Dok. Berarti lu tahu ada panitia pandemi sekarang. Who knows? Tapi balik lagi ke apa upaya ini. Berarti ketika dalam aturannya seperti itu, upaya ini sia-sia dong. Kalau makanya kita harus tahu dulu materi gugatannya apa gugatannya itu. Kalau menyengketakan pilkada, ya dia harus menyatakan begini. Hasil perhitungan tidak benar karena dipengaruhi hal-hal Kecurangan. sebagai berikut. Mhm. Kalau tidak ada kecurangan, seharusnya kami dapat segini, mereka dapat segini, nomor 2 dapat segini.
gitu. Jadi selisihnya menurut kami adalah misalkan yang disyaratkan sesuai ketentuan UU Pilkada, maka kami menggugat ini. Gitu. Nah, kalau itu mereka bisa menyusun itu ya mungkin saja gugatannya masuk. Ke gugatan itu kan termasuk adanya kecurangan kan yang sudah disampaikan oleh kubu Ridho gitu. Iya. Tapi belum disebutkan kecurangannya ini apa aja. Beberapa sudah katanya di TPS mana itu ada sekian belas kertas yang dicoblos oleh panitianya ke nomor 3. Lalu pengaduan mereka ke Bawaslu tidak langsung ditanggapi. Sementara katanya kalau nomor 3 yang mengadu segera ditanggapi. Sudah ada contoh-contohnya. Cuman belum terlihat semasif apa, terstruktur apa itu belum dijabarkan secara rinci. Nah itu perlu dijabarkan. Cuma dengan selisih 467.000 suara itu kayak 2 kecamatan di Jakarta. Jadi kalaupun nanti itu mau selisih yang mau diperkarakan ya kayaknya juga tetap 0,07% itu lumayan angka yang besar ya, bedanya sama 39% kali 50,07 itu gede. Dan memang sebenarnya yang mau dijadikan argumen juga adalah rendahnya partisipasi di pilkada kali ini, hanya 58%. Oh, itu jadi salah satu argumen juga. Salah satu argumen juga. Maka kita belum tahu juga detailnya seperti apa. Itu akan kita tunggu juga akan seperti apa. 58% itu berarti kalau asumsinya penduduk Jakarta 8 jutaan, terus hanya sekitar 4,6 jutaan. Oh, yang pemilih ya. DPT 8 jutaan itu 4,6 jutaan berarti. Ya rendah memang. Iya emang, kayaknya rendah. Tapi nggak serendah Medan, misalkan biasanya tuh kalau Medan tuh di bawah 30, 40. Nggak serendah Tangsel juga bisa rendah loh. Zamannya Pak Jokowi dulu maju jadi tinggi kok yang terendah kan? Yang terendah. 58%. Iya, tapi ini intermezzo dulu, berarti Medan jadi ya di remedial ya. Jadi remedial, pencoblosan ulang gitu ya di Medan juga. Oke. Jadi ini nggak mungkin juga ya ada pencoblosan ulang lagi atau mungkin atau ada beberapa poin yang mungkin kalau melihat dipertimbangkan? selisih suaranya sih kayaknya berat ya, tapi ya kita lihat dulu materi gugatannya apa, seperti apa, ntar baru jelas tuh apa yang mereka petitumkan dan segala macam, materinya gimana bisa kelihatan. Oh, berarti ini mereka ada senjatanya. Biasa kan nanti pemberitaannya itu kubu penggugat akan membawa berkontainer berkas ke MK. Lalu MK akan memeriksa, prosesnya begitu. Ntar baru kelihatan apa bukti-buktinya, petitumnya apa. Kurang lebih ya mirip-mirip seperti Pilpres itu sangat kita tahu lah. Correct me if I'm wrong ya Mas Sorik. Tapi seingat gua setiap kali ada pilkada atau pilpres atau pemilihan apapun itu di Indonesia, kalau ada yang kalah biasanya ada tuh tuntutan ke MK. Kayak itu formalitas doang, bagian daripada usaha untuk bisa menyenangkan pendukung, atau untuk yang kasus sekarang gimana yang bisa dilihat? Ini usaha sih, emang ada usaha dari ya kalau motivasi internal intrinsiknya apa kita nggak tahu ya, bisa jadi seperti itu. Cuma kalau gugatan ini pernah dilakukan juga dan pernah berhasil. Misalkan kayak yang Bu Khofifah dulu juga pernah menggugat akhirnya pemilihan ulang, walaupun akhirnya kalah juga dengan lebih tipis. Di beberapa wilayah juga pernah terjadi kok dan bisa mengubah hasil juga ada kok. Asal itu tadi jadi intinya gugatan ke MK tuh gua tidak menerima hasil sengketa ini karena menurut gua lu harus mengajukan hitungan sendiri gitu loh. Pengajuan tuh hitungan saya gini. Dasarnya ini. Nah, itu yang dibuktikan. Kalau cuma menggugat, saya tidak terima dengan hasil ini, tapi nggak ada hitungan sendiri, nah itu nggak bisa. Berarti KPUD baru akan menetapkan pasangan ini setelah jadi pemenang setelah gugatan ini direspon sama MK. Iya, betul. Kapan itu maksimal? Kalau pendaftarannya kan 3 hari setelah pengumuman dan hari ini baru konsultasi, belum didaftarkan gugatannya ya, kita tunggu aja. Okay. Jangan-jangan juga setelah melihat hasil ngecek berkas, cari gak ada juga barangnya. Jangan-jangan, tapi jangan-jangan kalau sudah yakin, apalagi kemarin walk out kan, kayaknya juga udah yakin juga untuk manjang-manjangin inilah. Yang jelas pelantikan tuh 7 Februari nanti, jadi sebelum. Oh iya 7 Februari. Tapi sebetulnya juga kalau dilihat lagi pelantikan, ya menuju pelantikan masih harusnya Mas Kaisang bisa kemarin. Apa? Harusnya Mas Kaisang bisa kemarin. Kan 7 Februari pelantikannya. Kan gak disetujui undang-undangnya. Iya. Oke, lanjut aja. Apa tadi? Apa ya? Oh ya, tapi berarti masih ada waktu dong untuk ya berapa hari lagi, kemarin pengumuman kapan? Hari kerjanya kan 3 hari dari kemarin, ya udah tinggal tunggu aja besok sama Rabu kayaknya ya. Iya. Apakah daftar apa enggak? Kalau daftar ya seru. Kemungkinan yang bisa terjadi, Mas? Ya kalau daftar MK menyidangkan, lalu MK melihat selisihnya di luar aturan UU Pilkada, ditolak.
MK tidak akan proses ini. Hmm. Kalau ternyata argumennya solid dan bla bla bla, ya akan sidang lah ya. Kita akan menyaksikan sidang seperti waktu di Pilpres. Oh iya benar. Ya, kita udah pernah Another- kok berapa kali. Iya ya, another show, another news ya, Ya, banyak lah. bukan hal baru lah buat Bukan kita hal lah di baru. negara Bukan demokrasi hal kayak baru. Rame gitu. lagi dong. Bisa kalau Gak serame itu, orang cuman yang ikut cuman 4 jutaan kok. Iya, iya. Pak pasangan nomor 2 nggak ada ngajuin gugatan apa-apa ya, udah Enggak terima aja ada. ya semua ya. Enggak terima, mereka enggak tanda tangan kok. Oh nggak tanda tangan? Enggak tanda tangan mereka, Oh. tetap enggak terima, tapi ya udahlah. Ya udah. Tapi enggak terima. Udahlah. Ya udah. Kayak sera-sera deh. Whatever will be ya. Gitu. Iya iya. Kita tunggu aja tweet-tweet Mas Kun Wardana. Seru. Benar, mereka lagi bikin itu Kementerian Kegelapan. Ya. Tapi sebetulnya apa yang membuat Ridho ini hanya berapa 39 39,7%. sekian persen? Mm-mm. Dengan Dengan segala dengan besarnya upaya. koalisi. Nah, ini yang menariknya. Jadi kalau kita ngobrol dengan beberapa politisi dan beberapa pundit politik, Mhm. itu makin besar koalisi, malah biasanya makin terlambat geraknya. Karena misalkan kalau misalkan cuma PDIP nih, Heeh. itu kan cuma PDIP ya Di Pramrano. di Parvarano. Udah duduk bareng, satu yang ngatur, ketua, lu cetak baliho, lu sebar, lu ini. Lebih gampang ngaturnya Lebih gitu. gampang. Kalau ini enggak, duduk bareng, jatah baliho buat gua. Soalnya gua punya itunya. Bentar, ini Mas Torik bilang bahwa koalisi gemuk ini ternyata membuat lebih susah untuk ngaturnya. Iya. Iya. Lebih sulit Lambat. untuk mengharmonisasikannya. Iya. Apakah ini juga berlaku untuk pemerintah pusat? Eh, Sudah bisa terlihat? sejauh ini berjalan efektif. Mm-mm. Maksud saya nggak ada kritik yang berarti untuk pemerintahan sekarang ini. Coba saat Pak Prabowo mengendorse calon di pilkada. Mhm. Oh, kecuali itu aja ya. Selebihnya kan kritik belum ada yang itu. Mhm. Berarti kan sejauh ini ya masih oke lah, masih solid ya, Oke. belum ada badai yang sangat itu. PPN 12% juga dikonsolidasikan jadi barang Cuma mewah. jadinya barang Nah. mewah doang. Jadi riaknya agak kurang. Sejauh ini masih efektif. Mhm. Tidak selalu barang gemuk jadi ribet, tapi ada potensi ke arah sana. Selalu ada potensi ke arah Dan sana. kebetulan Jakarta kemarin mengalami kebetulan itu. Jakarta, DKI mengalami hal itu. Hmm. Dan juga yang paling utama sebenarnya kalau mau disorot siapa yang kurang berkontribusi, Dan- PKS. Pemilih PKS terbukti saat Anies mendukung Pramono Rano Mhm. itu pindah. Langsung Bahkan pindah. di survei sebulan sebelum pemilihan atau sebulan lebih lah ya, Mhm. itu 18% pemilih PKS DKI belum menentukan pilihan. Hmm. Padahal suara PKS DKI 19%. Cuma 1% yang milih Suswono. Iya. 18%-nya apa? Nungguin Anies kemungkinan Mas. Setelah Anies akhirnya menyatakan sikap politiknya, Iya. Mhm. barulah Ya, sepertinya ya. barulah Hmm. PKS kaget. Kemarin bilang tidak mengantisipasi. Karena PKS juga cukup besar ya Ya, basisnya dan di PKS Jakarta. percaya sebenarnya mesin mereka selama ini solid memang di mana-mana kan. Iya, Tapi iya, ternyata di 2024 ini Hmm. terbukti tidak sesolid itu. Depok pun kalah. Ayah ojek Selama gimana? 20. Apa yang Kenapa Kita jadi nih, kayak oh, ojek? jangan. ojek memilih. Ikon kan beliau ini. Harusnya Siapa PKS tahu hire sih Ayah diundang Ojak. Ayah Ojak gimana? Iya. Siapa tahu dia juga sebetulnya punya kekuatan politik yang besar. Iya, harusnya PKS Perangannya hire tinggi Ayah gitu Ojak. di daerah Supposed to be. kekuasaannya dia gitu. Calon ayah mah ganteng. Itu Kerjanya dia. bagus. Nah, iya benar. Gitu ya kan itu nggak dilihat sebenarnya potensi itu. Jadi sebetulnya. koalisi gemuk ini bukan jaminan Bukan sebuah jaminan. pasangan atau Dan kalau mau usungan ditilik bisa. lebih dalam lagi, Hmm. beberapa pengamat politik juga bilang bahwa pemilihan Pramono sebagai calon cagup DKJ karena udah tanda tangan ya udah pilpresnya, tanda tangan ya. oleh Bu Mega ini pilihan sangat cerdas. Hubungan Hmm. Pramono baik ke semua orang. Ya. Jadi Ini disampaikan statementnya setelah akhirnya Pram berhasil menang atau sebelum pun sudah ada. sebelum saat survei sudah naik tuh Oke. udah mulai ada orang yang mau bicara begitu karena ibaratnya gini. Kalau di tempat lain koalisi gede dan tokoh-tokoh tuh mau jor-joran ngabisin, udah kita menang di Jateng, kita harus menang di Banten, kita menang ini. Karena lawannya si Anu, kita lawan sini, karena lawan si ini. Saat di DKI, lawannya Mas Pram. Kayak Jadi- hubungan baik. Pak Jokowi itu juga orang dekatnya Pak Jokowi. Jadi segan ya. Ya, ada kayak gitu. Kalau Ada hubungan kita segannya. kan baik misalkan. Lo maju di sono, gua dilawan, aduh nggak enak. hubungan. Seolah-olah kayak langsung
direm cangkemnya Iya. gitu. Iya. Ini tuh hush, gitu ya bibirnya. Benar. Tapi ini betul jadi ini ya hasil tebar tuai gitu dari Apa Mas dari Pram. Ya, Oh iya karena iya. hubungan karena baik sama hubungannya semua baik sama orang, semua orang. jadi semua orang juga paling nggak sungkan untuk Ada gunanya juga ya jadi orang baik ya ternyata ya. jelas ada dong. Terus kata Pak Pram gini, terima kasih orang Kebanyakan baik. hidup toksik ya. Kebanyakan skeptis wartawan kan diminta untuk Ya, skeptis. ya, Jadi ya, kayak betul, nggak ada betul. positif-positifnya nih kepala. Isinya curiga mulu. Kritis aja, kritis. Iya, kritis. Ya, Itu bagian dari baik itu kritis. juga belum tentu positif kok. Benar. Iya lagi. Mas Hubungan Torik yang baik- bilang ya. Hubungan baik dalam kenegatifan juga ada. Iya 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 iya. Waduh, itu kita nggak akan perpanjang lagi ya soalnya. Anyway, oke, setelah kita kupas kenapa mungkin jadi salah satu faktor kekalahan dari RK yang diusung sama koalisi gemuk ini adalah tidak bekerjanya mesin-mesin politik Iya, dan politiknya kurang. harmonisasinya kurang. Betul. Kita bicara yang menangnya sekarang nih Mas. Ini yang menang kan pasangan dari PDIP. Ya, Pramono. Pramono Rano. Kita selama ini tidak mengenal maksudnya kita selama ini tahu bahwa setiap ada pilkada, apalagi untuk Jakarta, mungkin di Jawa Tengah juga, atau Jawa Barat atau Jawa Timur, biasanya itu adalah satu langkah sebelum menuju ke tiket pilpres Ya. gitu. Ketika ini yang menang sekarang adalah Pak Mas Pram gitu, yang selama ini kita tahu tidak ada ambisi untuk mengincar jabatan segala macam, termasuk ke presiden gitu. Ini kontestasi untuk pilpres sudah terbayangkah? Bisa Setelah dibilang ada gitu, tapi kalau untuk ini. membayangkan ini kita harus petanya harus lengkap, paling nggak Pulau Jawa kita buka. Kali ini PDIP cuma menang di Jakarta. Ya. Lainnya tekor. Di Banten kalah ngusung Airin, di Jawa Barat ya nggak usah dibahas lah ya, Jejeron. Semua dimenangkan KMP ya. Di Jawa Tengah kalah dan di Jawa Timur juga. Nah, ini yang perlu dilihat petanya begitu. Kalaupun ya Mas Pram ya tentu kinerja harus baik. Kinerja harus baik. Popularitas harus dijaga terus, dikatrol terus. Kalaupun itu berhasil dilakukan, kepungan dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur tetap harus diantisipasi. Ini kan saat kepala daerahnya itu dikuasai oleh KMP, kan mereka punya punya kepanjangan tangan untuk mengkonsolidasikan kekuatan di daerah-daerah itu. Iya, Nggak iya. mudah buat PDIP. Apalagi kekalahan di Jawa Tengah yang sangat telak. Terasa lah di kandang Bantengnya tumbang. Nah, ini perlu waktu lagi buat mereka mengonsolidasikan. Kalau ini yang menang KMP, Kim. Sama Kim diacak-acak lah Jawa Tengah. Oh ya, kenapa gue bilang KMP ya tadi ya? Iya, Kim. diacak-acak Jawa Tengah. Ingat gitu. Misalkan ya Pak Lutfi jadi sering turun, bla 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 bla, lalu Iya. warna merah itu kian pudar di Jawa Tengah. Lalu berganti jadi, waduh, ini kaosnya udah lama punya ya, bukan ada kaitannya sama itu ya. Tidak ada hubungannya ya. Kebetulan belaka Iya, ya. itu ya bisa Oh. jadi tekor PDIP malah. Berarti yang harus dilakukan PDIP apa nih untuk bisa menjaga asa mencuri tiket pilpres? Memastikan kepala daerah mereka, wakil-wakil rakyat mereka bekerja dengan baik. Itu yang harus dipastikan. Dan milih kader yang terbaik juga. Itu aja yang dilakukan Tapi sama tugas partai berat politik. ya menghadapi saat ini dikuasai oleh Berat, apalagi kalau untuk domestik ya. Kita tahu kalau untuk ekonomi mungkin belum terlalu berdampak, tapi kesan pertama pemerintahan ini menjanjikan, menyenangkan lah paling nggak untuk grassroots. Hutang UMKM hapus. Tapi benar Mas, kemarin gue ke Bogor. Terus supir drivernya bilang gini, tapi memang beliau adalah memang kayaknya sih die hardnya Pak Prabowo gitu, atau Oke. selama ini milihnya Pak Prabowo. Tapi bilang, Mas lihat deh, itu banyak koruptor yang ditangkepin, terus bikin program A, B, C, D gitu segala macam. Gua sebagai pendengar yang baik kan kayak, weh ya siap mas. Tapi emang pada Ya, emang kesan pertama emang goda ini apresiasinya seperti itu ya. Menggoda. Bayangin utang UMKM dihapus, terus ada kritik di elit. Teknisnya gimana bla bla bla. Yang diketahui grassroots apa? Willingness-nya lo, political will-nya udah begitu. Iya. Terus- Gaji guru, Gaji guru Iya, naik. betul. Tuh orang nangis-nangis semua. gaji Ya hakim. ampun. Walaupun Gaji- pada realisasinya sebenarnya nggak naik-naik juga ya. Walaupun kita misalkan yang kritis sebagai wartawan ini Iya. duitnya dari mana Pak yang bener. Iya. Kita ada keraguan, tapi di grassroots ini sangat menyenangkan kok. Kritik satu-satunya kritik tuh pada bisa dibilang keikutsertaan Pak Prabowo mengendorse calon di Jawa Tengah itu aja. Selebihnya tuh oke aja kok. Fine aja. Pemerintahan ini sangat gitu, Jadi sangat-sangat. itu bisa dikatakan sebagai satu
Enggak mesti kecacatan sih, tapi juga satu flow lah ya, satu sama aja beda bahasa doang. Wow, FLAW. Satu hal yang sebenarnya nggak perlu harus Pak Prabowo banget yang turun gitu. Padahal Oh, sebenarnya kemarin mungkin ya, banyak ya tokoh-tokoh itu soal lain itu ya. aja. Mm-mm. Lainnya apa? Kecolongan. Yang diributkan apa coba dari pemerintahan ini? Paling itu kantong kreseknya Mas Wapres. Oh. Eh, Aduh, iya lagi. Terus Kenapa sih? Sponbon bukan. ya itulah. Jadi tapi secara garis besar itu belum begitu Iya, menjanjikan iya, lah, iya. apalagi untuk grassroots. Senang lah. Kayaknya Pak Prabowo juga nggak harus menerima tuntutan dari Pak Sun Haji ya untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah ya, karena nanti malah justru berabe ya. Mundur sendiri kan kalau kata netizen, oke Gus Miftah nggak jadi mundur ya, bantuannya ditarik lagi gimana? Oh iya lagi. Banyak yang mau bantu kan tapi. Iya makanya. Coba Pak Sun Haji ditanya dulu, oke Pak Gus Miftah nggak jadi mundur, tapi bener ya. ditarik Pak. Gak jadi deh. Nangis lagi. Iya, yang pasti Pak Sun Haji akan tetap jual es teh. Iya, mungkin ya. Alright, terima kasih banyak Mas Baiklah. Erik. Udah jam 17.34 juga, kita harus ke Siap, segmen siap, selanjutnya. siap, Kita siap. nantikan laporan-laporan khas dari Detik News lainnya. Siap. Betul. Kita menuju ke Sunset Talk Detikers. Another 30 minutes for Detik Sore left. Kita akan song-song sesaat lagi. Song-song kata. Song-song. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gajah Puri.